Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman Adi Saputra, NIM 223141030, kelas PGMI 4A. Di sini saya akan mengenalkan nama-nama gamelan untuk memenuhi tugas mata kuliah seni budaya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah sampai di lokasi Sanggar Karawitan di tempat Kelurahan Karangasem. Untuk jenis-jenisnya itu berbagai macam ya, ada beraneka ragam seperti ini contohnya. Di sini banyak sekali. Nanti akan saya sebutkan dan jelaskan namanya satu persatu seperti yang ada di sini karena ini banyak sekali. Baik, langsung saja kita menuju ke alat pertama. Ada yang namanya bonang. Bonang nanti dia dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada bonang barung dan ada bonang penerus. Bonang barung berarti bonang yang ukurannya lebih besar. Kalau bonang penerus berarti yang lebih kecil gitu ya. Baik, langsung saja kita fokus ke bonang yang pertama, yaitu bonang barung. Untuk bonang barung dibagi menjadi dua. Ada bonang barung laras slendro yang notasinya dari angka 6 sampai angka 6. Terus kalau bonang barung laras pelok itu bonang yang larasnya dimulai dari angka 1 sampai angka 7. Jadi perbedaan ketuanya dapat kita lihat dari larasnya atau dari notasinya gitu ya. Itu cara yang paling mudah dan satu-satunya cara. Selanjutnya kita beralih ke bonang yang selanjutnya, yaitu bonang penerus. Berdasarkan notasi atau larasnya, bonang penerus ada dua. Ada bonang penerus laras slendro dan juga yang kedua apa? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ada bonang penerus laras pelok. Alat kedua di sini ada yang namanya dembung. Dembung nanti berdasarkan notasinya dibagi menjadi dua. Ada dembung laras pelok yang notasi dari angka 1 sampai 7 seperti ini. Setelah dembung laras pelok ada yang namanya dembung laras slendro yang dimulai dari notasi angka 6 sampai dengan notasi angka 6 lagi gitu ya. Dembung bagi dua berdasarkan notasinya sama seperti bonang gitu ya. Nanti akan ada alat yang namanya seperti dembung. Nah ini dia yang saya maksud, yaitu namanya apa? Namanya saron gitu ya. Saron dia hampir sama dengan dembung, cuma lebih kecil gitu ya. Saron juga sama, dibagi menjadi dua. Ada saron laras pelok dan ada saron laras slendro. Perbedaannya sudah tahu ya berarti ya, berdasarkan notasinya sama seperti sebelumnya gitu. Dekatnya saron nanti ada alat lagi namanya peking. Peking dia juga sama ya bentuknya, tapi dia lebih kecil. Pembagiannya juga sama, ada peking laras slendro, ada peking laras pelok gitu. Hampir sama ya bentuknya, cuman beda gitu. Terus kita akan bertemu lagi dengan alat yang baru, yaitu namanya gambang. Gambang ini dia tuh terbuat dari kayu gitu ya. Dia lebih mudah dibedakan karena dia kan paling beda sendiri ya, dari kayu sendiri gitu kan. Sedangkan yang lain kan dari besi kebanyakan kan. Sedangkan gambang terbuat dari kayu. Berikutnya ada yang namanya itu kendang gitu ya. Kendang nanti dia dibagi menjadi 4 berdasarkan ukurannya gitu ya. Kendang yang paling besar itu disebut dengan kendang gede, sedangkan kendang terbesar kedua itu disebut dengan kendang sapet. Kendang terbesar nomor 3 disebut kendang ciblon, dan kendang yang paling kecil itu namanya kendang ketipung gitu ya. Jadi perbedaannya berdasarkan ukurannya. Di belakang kendang ada yang namanya alat disebut dengan kenong. Kenong itu nanti ada banyak macam gitu ya, ada banyak jenisnya, ada banyak angkanya. Ini nanti dia ukurannya lebih besar daripada alat yang bakal sejenis. Ini dia alatnya ya, disebut dengan ketok dan kempiang. Ketok berarti dia yang ukurannya lebih besar, sedangkan kempiang lebih kecil. Ketok dia yang ada di depan, sedangkan kempiang ada yang di belakang gitu ya. Itu adalah perbedaan dari ketok dan kempiang gitu ya. Di sampingnya ada alat yang namanya dengan sentem gitu ya. Sentem dia dibagi menjadi dua berdasarkan larasnya atau notasinya. Ada sentem laras pelok yang dimulai dari angka 1 sampai angka 7 seperti ini. Terus sentem yang kedua itu ada yang namanya sentem laras slendro. Alat selanjutnya yaitu gender. Gender nanti seperti lainnya dia juga dibagi menjadi dua ya. Untuk gender berdasarkan notasi atau larasnya itu ada yang namanya gender laras slendro, dan satunya gender laras slendro yaitu adalah gender laras pelok gitu ya.
dari keduanya itu perbedaannya adalah berdasarkan notasi atau larasnya seperti lainnya gitu ya. Jadi cukup mudah untuk membedakan kedua genre tersebut tergantung dengan notasi atau larasnya yang saya terus bilang dari tadi gitu ya, agar kita sama-sama ingat, karena akan lebih baik jika kita mengetahui perbedaannya. Menuju ke alat gamelan terakhir yaitu namanya gong. Gong dibagi menjadi 3. Yang paling besar namanya gong ageng atau gong gede, terus terbesar kedua namanya gong suan, terus gong paling kecil itu namanya adalah gong kempul. Jadi gong ada 3 ya teman-teman, berdasarkan ukurannya dari besar atau kecilnya, seperti itu ya kira-kira. Ngomong-ngomong tentang gong, ada hal menarik yang kita bisa bahas dari gong gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui, gong itu adalah alat gamelan yang paling akhir digunakan dalam pertunjukan gamelan gitu ya. Jadi bisa kita katakan dan bisa kita ketahui, gong itu menjadi salah satu kunci berhasil atau tidaknya pertunjukan gamelan. Jadi seorang pemain gong harus peka kapan saatnya dia harus menabuh gong yang tepat.